Giyu Mingjun dan yang lainnya semuanya terguncang di dalam hati mereka, dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Saya melihat sosok yang mendominasi dan agung melayang di kehampaan, memancarkan aura yang membuat dunia berdenyut. Kaisar Netherworld. Meskipun pria di depannya hanyalah sebuah sosok, begitu auranya muncul, bersamaan dengan terungkapnya wajahnya, itu membuat semua orang gemetar, dan ada kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Karena mereka begitu akrab dengan aura ini, mereka menantikannya siang dan malam, selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah berani melupakan bahwa Kaisar Netherworld lah yang merupakan mantan pemilik Gunung Huangquan. Kamu, ayah angkat, kamu. Kaisar Yanpo memandang sosok di depannya dengan ngeri, dan kemudian kilatan ganas tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Tidak, kamu bukan ayah angkat. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi ayah angkat. Berani sekali. Petik 2. Mata Kaisar Yanpo berkilat dan dia berteriak dengan marah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tablet batu gelap tiba-tiba muncul di tangannya, tanpa memberi kesempatan kepada Kaisar Netherworld untuk berbicara, kesempatan itu tiba-tiba dilemparkan ke arah Kaisar Netherworld. Boom! Tablet batu gelap ini naik ke langit dalam sekejap, dan sinar cahaya mengerikan bermekaran, menjulang tinggi ke langit. Pola gelap mengalir di tablet batu, berubah menjadi aliran cahaya hitam yang bisa membakar kehampaan, menghadap ke Kaisar Netherworld. Dia menembak. Bunuh, bunuh dia. Kaisar Yanpo sangat galak di dalam hatinya, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Giyu Mingjun dan yang lainnya, dan berteriak dengan marah, apa yang masih kamu lakukan? Orang ini bukan ayah angkat, tapi orang lain berpura-pura menjadi dia. Jika kamu ingin melakukan kejahatan padaku, Gunung Huangquan, cepatlah, aktifkan formasi. Dan bunuh binatang ini. Sambil berteriak dengan marah, sebuah tablet pesan giok muncul di tangan Kaisar Yanpo di suatu tempat, dan dengan sedikit gerakan, sebuah pesan keluar. Dengan cepat bergerak menuju luar ruang sungai Huangquan. Apa? Dia bukan Kaisar Agung. Lord Jiu Yuming dan yang lainnya menatap Kaisar Agung dengan terkejut dan wajah mereka tidak percaya. Aura orang di depan mereka sangat familiar bagi mereka. Bagaimana mungkin dia bukan Kaisar Agung? Leluhur Wan Guming berteriak dengan marah, Yanpo, kamu sangat berani. Kamu tidak berlutut ketika melihat Kaisar, tetapi kamu berani mengambil tindakan. Dan semuanya, kamu masih menunggu Tuhan kembali dan Don tidak membungkuk. Leluhur Wan Guming sedang menunggumu. Dia membubung ke langit, auranya melonjak, dan dia menatap dingin ke arah Giyu Mingjun dan yang lainnya. Giyu Mingjun dan yang lainnya segera terlihat ragu-ragu, tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Kaisar Netherworld tidak peduli dengan pikiran batin mereka. Ketika dia melihat pesan rahasia Kaisar Yanpo, dia segera menatap Qin Chen dengan cemas. Qin Chen, nak, hentikan orang ini untuk mengirim pesan. Sebelum dia selesai berbicara, batu hitam tablet mengalir. Sudah muncul di depan Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld meraung dengan marah, dan aura Kaisar Puncak yang menakutkan keluar dari tubuhnya dalam sekejap, dan dia mengayunkan tangannya yang besar. Dengan suara gemuruh, aliran cahaya langsung hancur oleh getaran ledakan, tetapi pada saat aliran cahaya menyapu dengan hebat, ada juga kekuatan penembus jiwa yang menakutkan yang dengan cepat melonjak menuju sisa jiwanya. Ini, monumen Jiwayan. Anak ini sebenarnya mengendalikan harta langka ini. Kaisar Netherworld mengubah warnanya secara diam-diam. Monumen Jiwayan ini adalah harta karun di dunia bawah. Dia juga menemukannya dari alam rahasia di dunia bawah untuk Kaisar Yamahui. Meskipun ini bukan harta karun Kaisar dunia bawah tingkat tertinggi, itu masih merupakan harta karun tingkat atas yang dapat menyerap kekuatan jiwa dunia bawah. Pada saat ini, kekuatan aturan di monumen Jiwayan melonjak ke depan,
dan sisa jiwa Kaisar Netherworld mengerang dan mundur selangkah di tempat. Monumen jiwa Yan ini khusus ditujukan untuk jiwa ketuhanan, kini ia hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa, dan ia mengalami kehilangan rahasia untuk sementara waktu. Saat mundur, Kaisar Netherworld masih memandang Qin Chen dengan cemas. Dia tidak boleh membiarkan Kaisar Yanpo menyebarkan berita tersebut. Jika tidak, begitu Kaisar Wu Yueming mendapat berita tersebut dan datang untuk membunuhnya, integrasinya dengan air dunia bawah akan diblokir. Dia tidak takut pada Kaisar Yanpo, tetapi hanya mengkhawatirkan Kaisar Wu Yueming. Qin Chen, nak, cepat, hentikan pesan itu. Nafas Kaisar Netherworld melayang, dan dia meraung dengan cemas. Apa terburu-buru? Qin Chen tersenyum sedikit, tapi dia tidak peduli dengan kegelisahan Kaisar Netherworld. Dia hanya mengaktifkan air laut mati untuk terus menyerang formasi pengunci udara di sekitarnya. Saat dihadapkan dengan pesan dari Kaisar Yamapo, tidak peduli sama sekali. Kamu, Kaisar Netherworld terkejut dan marah setelah sekian lama, bocah Qin Chen masih begitu riang. Tidak bagus. Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu di samping melihat bahwa pesan Kaisar Yanpo akan segera keluar dari ruang di mana Sungai Huangquan berada. Mereka terkejut di dalam hati. Boom! Dua aliran cahaya melonjak ke dalam langit dalam sekejap, dan mereka akan menghentikannya. Hei Lian, Simei, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kelilingi Kaisar Yanpo. Namun, sebelum mereka dapat menghentikan pesan tersebut, teriakan marah tiba-tiba terdengar seperti guntur di benak mereka, mengejutkan mereka berdua, gerakannya terhenti, dan dalam keadaan kesurupan ini, pesan dari Kaisar Yanpo berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari ruang sungai Huangquan, melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak berujung, dan menghilang. Panggilan telah dikirim. Kulit kepala Kaisar Simei, Taiyin Mingnu dan lainnya mati rasa, dan mereka semua ketakutan. Iblis kecil, kamu, dan Qin Chen, kamu. Kaisar Netherworld memandang Molly dan Qin Chen dengan tidak percaya, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen dan Molly akan mengizinkan Kaisar Yanpo mengirim mereka semua memiliki kesempatan untuk mencegah pesan ini dikirimkan, tapi sekarang, Kaisar Netherworld dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Haha, Yuming, untuk apa kamu terburu-buru? Jangan khawatir. Bahkan jika Yanpo menyampaikan berita itu, Kaisar Ming Lima Gunung tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Dia sendiri memiliki terlalu banyak hal untuk diambil hati-hati. Qin Chen tersenyum lembut dan berkata sambil tersenyum. Dia melihat pesan itu keluar dengan mata tertutup, tampak puas dan tidak terburu-buru. Kamu, apa maksudmu? Tidak. Apakah ini pengaturanmu sebelumnya di Gunung Hunyu? Anggota suku abis itu, maksudmu? Kaisar Netherworld terkejut di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih sangat jelek, kamu tidak mengenal Kaisar Netherworld dari 5 gunung. Artinya, meskipun dia terjebak, begitu dia mengetahui situasi di Gunung Huangquan, dia pasti akan menggunakan cara untuk menghentikannya. Ketika saatnya tiba, Kaisar Netherworld marah. Qin Chen masih mengambil risiko besar dengan melakukan ini. Siapa yang harus disalahkan? Qin Chen menatap Kaisar Netherworld sambil tersenyum, dan berkata tanpa daya, siapa yang membuatmu tidak dapat memblokir serangan Kaisar Yanpo sebelumnya? Sebuah pesan, kan? Aku, Kaisar Netherworld sedikit menyipitkan matanya dan tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Qin Chen dalam-dalam, dan kemudian menatap Kaisar Yanpo dengan marah. Yanpo, kamu tidak berlutut ketika melihatku, tetapi kamu sebenarnya berkolusi dengan Kaisar Ming Lima Gunung. Apakah jatuhnya Kaisar di lautan alam semesta ini ada hubungannya denganmu? Kejahatanmu pantas dihukum mati, yang tidak tertahankan. Kamu adalah seorang pengkhianat, dan aku akan membunuhmu hari ini. Untuk menegakkan keadilan bagi surga, bunuh.
Anakmu yang tidak berbakti ini, bunuh. Saat Kaisar Netherworld berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam legam dan melesat ke arah Kaisar Yanpo. Ledakan. Aura jiwa Kaisar yang menakutkan langsung menyelimuti Kaisar Yanpo. Kamu, bagaimana kabarmu? Kaisar Yanpo memandang Kaisar Netherworld dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Netherworld mengetahui semua yang telah dia lakukan. Kilatan keganasan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia mengaktifkan kembali monumen Yanhun. Dengan keras, monumen Yanhun tiba-tiba bersinar terang, dan simbol jiwa kuno yang sederhana dan kompleks muncul dari langit dan bumi, berubah menjadi jaring, menghadap dunia bawah. Kaisar tiba-tiba menutupinya. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi ayah angkatmu. Kaisar ini pasti akan menangkapmu dan memurnikan jiwamu siang dan malam untuk mencari tahu kebenarannya. Kaisar Yanpo meraung marah dengan gigi terkatup. Di tengah aumannya, jaring jiwa gelap sudah terjerat ke arahnya. Dia membunuh sisa jiwa Kaisar Netherworld. Ini, di kejauhan, Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kejadian mendadak ini membuat mereka semua bingung dan tidak bisa menoleh sama sekali. Ada Kaisar Yama di satu sisi dan Kaisar Dunia Bawah di sisi lain, siapa yang harus mereka percayai? Tidak peduli apa, hentikan mereka dulu. Lord Jiu Yuming mengertakkan giginya. Dengan goyangan, aura puncak Kaisar Kuasi yang menakutkan langsung naik ke langit, dan hendak mengerahkan kekuatan dari segala arah. Di bawah inisiatifnya, banyak orang kuat lainnya orang-orang juga sambil mengertakkan gigi. Dia melangkah maju untuk mengendalikan situasi. Tapi begitu mereka bergerak, aura roh tak kasat mata datang ke tempat ini. Keke, bukankah menurutmu itu baik untuk semua orang? Mengapa repot-repot campur tangan? Kekuatan aturan Dao yang penuh pesona dan kebingungan datang, dan mata tegas Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bingung lagi, dan sosok mereka tiba-tiba berhenti. Turun. Kaisar Simeilah yang langsung membuat bingung beberapa orang. Wan Gu Mingzu juga terbang, penuh niat membunuh, dan berteriak dengan marah, Jiu Yu, apakah kamu masih ingin membantu para tiran? Suara itu bergemuruh, seperti pisau tajam, menusuk ke dalam pikiran beberapa orang, membuat mata mereka meronta dan semakin ragu. Haha, hampir selesai. Dari kejauhan, Qin Chen melihat situasi di lapangan dan tersenyum tipis. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Berdengung. Pedang kuno yang memancarkan niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Di pedang kuno, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara pada saat ini. Klik, klik, klik. Seiring dengan niat membunuh yang mengerikan ini, benang ruang putih yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya menghalangi penutupan laut mati tiba-tiba mengeluarkan suara berderak dan meledak dalam sekejap. Ledakan. Air laut mati yang tak berujung melonjak seperti tsunami, menutup pada saat formasinya hancur. Melarang. Dalam sekejap, seluruh ruang sungai Huangquan sepenuhnya diselimuti oleh laut mati luas yang dilepaskan oleh Qin Chen, memotong atmosfer luar. Tidak bagus. Kaisar Yanpo terkejut saat melihat ini, dia buru-buru mengeluarkan seberkas kesadaran ilahi dan mengubahnya menjadi kerucut tajam dan bergegas langsung menuju sekitar laut mati. Tapi yang membuatnya berubah warna adalah setelah memasuki laut mati, kekuatan jiwanya dengan cepat dicekik oleh kekuatan pembunuh mengerikan yang terkandung di dalamnya, dan dimusnahkan sepenuhnya tanpa bisa keluar. Sial, kekuatan macam apa ini? Hati Kaisar Yanpo tenggelam, dia menatap aura Kaisar, dan hatinya perlahan tenggelam. Kaisar Nether, yang terjerat dengan monumen Yanhun, sangat gembira saat ini dan buru-buru berkata, Qin Chen, nak, datang dan bantu aku. Ini dia. Qin Chen terkekeh dan melangkah maju. Seluruh orang sebenarnya melangkah langsung ke sungai mata air kuning.